Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Mataram Islam dalam bidang ekonomi. Next. Jadi di sini anggotanya ada Ahmad Muzaki, Devina Herbinda Putri, Jody Julio Albert, Putri Nurul Izati, dan Rehanda Fahrudin. Yang selanjutnya akan masuk ke materi pertama tentang perkembangan awal Kerajaan Mataram dalam segi ekonomi yang akan dibahas oleh Saudara Jody. Silahkan. Ya, saya akan menjelaskan pada slide ini perkembangan awal Kerajaan Mataram dalam segi ekonomi. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncaknya saat dipimpin oleh Sultan Agung. Perekonomian kerajaan ini bertumpu pada sektor pertanian atau agraris. Pengelolaan tanah di kerajaan ini menjadi prioritas karena kondisinya yang subur sehingga cocok untuk pertanian. Tanah pertanian ini dikelola melalui para patuh atau bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan yang telah ditunjuk oleh Sultan Agung. Sultan Agung melakukan intensifikasi tanaman padi untuk meningkatkan produksi beras. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memajukan perekonomian kerajaan Mataram Islam secara menyeluruh. Kebijakan raja terhadap pengelolaan tanah memberikan dampak positif untuk perekonomian kerajaan. Pembagian pendapatan dari sektor pertanian merata antara elit istana dan petani. Pendapatan kerajaan tidak hanya dari pajak bumi atau tanah, melainkan juga dari pajak penduduk, upeti, dan bea cukai, barang, dan jasa, maka perbendaharaan kerajaan menjadi semakin kaya. Kebijakan Sultan Agung mengenai kekuasaan wilayah tanah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tanah, narawita, tanah perdikan, dan tanah lungguh. Hal ini dilakukan agar pengelolaan tanah dapat diprioritaskan untuk peningkatan sektor pertanian. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ialah penerapan sistem ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam memiliki berbagai cara dalam meningkatkan perekonomiannya, seperti ekspansi wilayah, distribusi tanah, pemanfaatan tanah yang subur, pajak tanah, pajak upeti, pajak bea cukai, pajak penduduk, hingga pemanfaatan irigasi. Yang pertama, saya jelaskan ialah ekspansi wilayah. Dimaksud ekspansi wilayah dalam kerajaan ini ialah dengan melakukan ekspansi wilayah untuk pemanfaatan peralihan lahan tanah menjadi pertanian atau agraris. Selanjutnya ialah distribusi tanah. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Sultan Agung ialah dengan membagi tanah dalam beberapa kelompok sesuai dengan kepentingannya. Masing-masing tanah tersebut ialah dijadikan menjadi wilayah konsentris yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Dodi, ialah tanah Nawarita. Tanah Nawarita itu tanah yang mencakup jantung tanah pemerintahan, dan di sana juga terdapat tanah-tanah untuk mengatur lahan pertanian. Selanjutnya itu selain tanah Nawarita ada tanah Lungguh, yaitu tanah yang diberikan kepada seorang bangsawan atau pejabat penting sebagai reward atau upah dari kinerja mereka. Tanah yang selanjutnya adalah tanah perdikan, yaitu tanah yang terdapat di desa, yang intinya itu terdapat pada luar dari kerajaan, yang biasanya itu terdapat seperti tempat ibadah, pemakaman, dan sejenisnya. Selanjutnya itu adalah poin ketiga, pemanfaatan tanah yang subur. Mataram Islam jika dininjau dalam segi geografis memiliki letak yang strategis dijadikan lahan pertanian, sehingga dengan adanya potensi tersebut menjadikan kerajaan Mataram Islam ini sebagai lumbung pertanian. Selanjutnya ialah poin 4, ini pajak tanah. Dalam kekuasaan Sultan Agung, kebijakan ekonomi lainnya itu ialah sistem pajak tanah, yang mana menjadi sektor yang mendatangkan pendapatan paling besar selain itu tadi, selain pertanian.
Hal ini tuh diwajibkan eh, karena bisa menjadi income yang besar gitu bagi kerajaan. Nah, yang selanjutnya ialah pajak upeti. eh, Seperti pajak lain, pajak upeti ini hanya memberikan uang atau sebuah tanah yang harus diberikan kepada kerajaan. Nah, selanjutnya yang pajak bea cukai ialah pajak yang biasanya dipungut oleh kerajaan dari sektor maritim ya. Biasanya itu ketika ada pendatang dari luar atau dari asing itu masuk ke wilayah kerajaan. Nah, di saat adanya eh, transaksi itu pihak kerajaan Mataram Islam juga memberikan pajak bea cukai kepada pihak asing tersebut. Poin ketujuh ialah pajak penduduk. Pajak ini dikenakan kepada penduduk lokal dan penduduk dari luar Mataram. Maksudnya luar Mataram ini masih tetap dalam Mataram, tapi dalam wilayah cakupan yang cukup luas. Selanjutnya ialah pembuatan irigasi. Nah, ini eh, apa? Eh, Sultan Agung meningkatkan pertahanan perekonomiannya dengan berbagai kebijakan. Salah satunya itu membuat irigasi. Ini berhubungan dengan yang tadi karena di wilayah Mataram Islam ini kan lumbung menjadi lumbung padi ya. Jadi eh, dibuatkan pembuatan irigasi ini untuk menunjang sektor pertanian tersebut. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan dampak Pranata atau bidang ekonomi dalam Kerajaan Mataram pada berbagai bidang lain. Perekonomian memiliki peran yang besar dalam suatu pemerintahan, seperti pada masa Kesultanan Mataram yang menjalankan roda perekonomiannya bergantung dari kebijakan perekonomian yang dibuat oleh Sultan. Kebijakan tersebut juga berpengaruh kepada berbagai aspek lain, berbagai stabilitas di dalam Kerajaan Mataram. Pengaruhnya yaitu meliputi pada berbagai aspek. Kalau di aspek politik, contohnya seperti adanya tanah lungguh yang tadi disebutkan, yang diberikan kepada para pejabat-pejabat, atau di sini dijelaskan diberikan kepada para pengikut-pengikut Sultan yang bertujuan agar tetap mendukung posisi Sultan di kesultanan itu. Kemudian dari budaya dan agama seperti pembebasan pajak pada tanah yang digunakan untuk bangunan-bangunan suci atau tempat ibadah. Tidak hanya pada keempat aspek tersebut, namun terdapat hal-hal lain seperti pada bidang pertanahan, pertanian, dan perdagangan juga terpengaruh oleh berbagai kebijakan perekonomian yang ada pada saat itu. Lanjut. Baik, selanjutnya akan membahas dampak ekonomi Kerajaan Mataram Islam bagi kehidupan masyarakatnya. Pada saat kepemimpinan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mencapai banyak kemajuan dalam bidang perekonomian. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Sultan Agung sangat membantu dalam menunjang perekonomian Mataram, hingga mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya. Adapun kebijakan yang dikeluarkan Sultan Agung dalam menstabilkan perekonomian berdasarkan hasil, yaitu 1. Pendistribusian tanah, 2. Kebijakan pertanian, 3. Membangun lembaga keuangan syariah. Dari kebijakan tersebut, menjadikan masyarakat
Mataram berhasil mencapai kesejahteraan secara ekonomi. Luasnya wilayah penguasaan akan tanah menjadikan pertanian sebagai sumber utama pendapatan Kerajaan Mataram yang bergantung pada kebijakan pemimpinnya. Seperti saat kepemimpinan Sultan Agung sebagai raja yang memiliki otoritas penuh dalam mengelola seluruh tanah di wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nurul Izati. Baik, yang selanjutnya akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi Kerajaan Mataram di ambang kehancurannya. Kondisi ekonomi pada masa Amangkurat I berada di ambang kehancuran dikarenakan terjadi pemberontakan serta banyak sekali wilayah kekuasaan yang lepas dari kekuasaan Mataram Islam di dalam Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa sendiri. Pada saat ini juga terjadi sentralisasi di bidang keuangan yang menyebabkan Kerajaan Mataram mendapat dua sumber penghasilan pada saat itu. Yang pertama berasal dari upeti seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Muzaki, dan yang kedua itu mendapat penghasilan dari penarikan pajak daerah kekuasaan Kerajaan Mataram. Amangkurat I ingin mengubah kekuatan utama kerajaan dari yang awalnya militer dan memonopoli suatu daerah memonopoli suatu musyawarah mufakat untuk kepentingan raja. Berdasarkan kebijakan pada masa Amangkurat I ini terjadi beberapa pemberontakan serta lepasnya wilayah ekspansi kerajaan di luar Pulau Jawa. Dengan lepasnya daerah-daerah ekspansi kerajaan, maka akan sangat mempengaruhi perekonomian kerajaan. Hal itu dikarenakan daerah-daerah yang lepas tadi lebih memilih bekerjasama dengan VOC dan menolak keras kekuasaan Kerajaan Mataram. Di Pulau Jawa sendiri, wilayah-wilayah pesisir Jawa yang dikuasai oleh Kerajaan Mataram setelah terjadinya pemberontakan Trunojoyo. Situasi politik kerajaan semakin kritis serta wilayah pemberontakan yang semakin luas. Setelah wilayah pesisir Pulau Jawa dikuasai oleh Madura dan Makassar, membuat Kerajaan Mataram harus menerima kerugian yang sangat besar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui grup WhatsApp Kesultanan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.